bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada yang haram. Tidak ada yang haram di Kristen itu. Semua dimerdekakan. Kamu adalah anak-anak merdeka. Kamu bukan lagi anak hamba. Kamu orang-orang merdeka. Kamu sendiri tadi membaca dalilnya di dalam Galatia 5 nomor 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari mana? Merdeka dari aturan-aturan Tuhan. Kamu nggak lagi hamba Tuhan. Kamu anak Tuhan. Jadi kamu sebagai anak Tuhan tidak lagi tunduk kepada perintah majikan. Kamu pewaris. Aku tanya dulu samamu, kalau Tuhanmu mati, yang mewarisi sifat ketuhanan siapa? Seperti ini bang, dengar. Saya ulang pertanyaannya, kalau Tuhanmu mati, yang menjadi pewaris ketuhanan siapa? Tuhan kami tak pernah mati. Yang masuk dalam kubur siapa? Sekarang begini bang, ya. Mama, inna belale matin rono Tuhan ando. Dengar bang, kamu jangan menyalahi kaidah di dalam Bibelmu. Tadi abang Bibelmu yang mengatakan itu. Bibelmu yang mengatakan itu. Kamu adalah pewaris Elohim. Jadi kalau Elohimmu datang dalam rupa manusia, mati 3 hari, pewarisnya kamu yang jadi Tuhan saat itu. Tidak kok. Kenapa tidak kok? Bukankah anak Tuhan itu adalah pewaris tahta Tuhan? Jadi seperti ini ada bang, abang itu kan percuma dijelaskan gak bakalan ngerti karena abang tidak menghargai iman orang lain. Saudara, saya di dalam beragama, cerminan utama dalam beragama saya itu adalah akal. Bagaimana mungkin Anda ingin membuat saya mengerti hal-hal yang tidak masuk akal? Sedangkan kita disuruh baca Alkitab, abang mencampur-campurkan bahasa apa? Mengkabur-kaburkan maknanya. Apa yang saya kaburkan itu yang tertulis di situ. Tetapi coba kau memaknainya sesuai Galatia 5 ayat 13. Coba ulang coba. Oke, saya baca. Pelan-pelan. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi dalilmu ini seibarat sama seperti engkau sudah berpesan kepada seorang anak ketika dia tinggal di rumah. Di rumah ini kamu bebas ya. Kamu mau ngapain aja boleh. Nonton TV boleh, nonton ini boleh. Kau mau main bola dalam rumah boleh. Kau bebas. Kau mau ngapain aja. Kau merdeka di rumah ini. Tetapi meskipun demikian, kamu jangan juga melampaui batas dong, ya. Jangan kau buat kacau dalam rumah, kau bikin begini, kau begini dan seterusnya, ya. Jangan ya. Tapi kau bebas kok, kau merdeka, kau mau ngapain aja boleh. Kau mau makan kulkas, kau mau telan jendela pintu boleh. Tapi ya jangan juga yang berlebihan dong ya. Aku pergi dulu ya. Iya paman. Ketika kemudian orang punya rumah pulang, dia menemukan kamu telan kulkas, kau kena hukum nggak? Oke pas. Kau kena hukum nggak? Pertanyaan saya, kau kena hukum nggak? Kena hukum. Gimana kau bisa kena hukum? Yang punya rumah sudah memerdekakan kamu, sudah membebaskan kamu mau ngapain aja. Cuman diminta, kamu kan manusia, kan tidak pantas kau telan kulkas meskipun kau sudah memerdekakan.
Dengar. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti menggauli sesamamu, sejenismu atau apapun itu boleh lah, tapi jangan juga berlebihan lah. Makanya di gereja itu boleh sesama ini karena itu dalilnya kamu itu orang-orang merdeka, tapi tahan-tahan juga, Cak Ayu. Jangan berlebihan, setengah aja yang masuk, jangan full. Itu dalilnya dalam kitabmu di Galatia 5 nomor 13. Kalau you pakai otak memahami dalil tersebut. Oke. Tadi Oke, abang apa? bilang bebas pelan-pelan gitu kan. Ya iyalah. Ada rupanya kecil-kecil, ada rupanya dosa kecil-kecil. Coba. Kamu itu sebenarnya bukan lagi hamba dosa. Kamu itu karena tak ada lagi dosa di Kristen. Tadi saya sudah membacakan dalilnya 1 Yohanes 2 nomor 1. Masih kurang apa, Cak Ayu? Tetapi dosa apapun yang kamu lakukan, ada Yesus sebagai pendamai dosa Kristen. Betul? Makanya Abang Kristen nggak itu ngerti ya, sombong. abang belum Kristen nyimak, itu makanya sombongnya abang minta nggak nyimak ampun. Kristen tentang itu Galatia sombong, 5 ayat pongah, 13 ini. angkuh di atas muka bumi ini, berjalan seenak perutnya, makan semua makanan yang diharamkan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menjadi hamba Tuhan. Enggak ya. Nah, pemahaman yang salah itu udah Sekarang dalilnya pas. Oke. Oke, sekarang giliran kamu bicara, saya istirahat. Kamu jelaskan kepada saya hari ini juga, saat ini juga kami umat Islam mau tahu. Tolong kasih kami bukti yang bisa kami lihat di dalam hidup kekristenan Anda sebagai seorang Kristen, sebagai Tuhan. Bukti bahwa kalian itu menghambakan diri kepada Tuhan itu apa? Satu aja. Apa yang kalian lakukan dalam Kristen itu sebagai bukti kalau kalian itu hamba Tuhan? Silakan. Oke. Ayat 14 ya, Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu Itu firman ini. teori, Bung, itu teori. Saya minta Anda buktikan dalam hidup Kristen di Indonesia ini aja dulu. Di Indonesia yang kami lihat, yang kami bisa lihat, oh, kalau ini kan jelas kami ke masjid ibadah menyembah kepada Tuhan kami. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru semesta alam. Itu bukti kami menghambakan diri kan. Nah sekarang di Kristen yang kami bisa lihat bahwa kalian menghambakan diri itu yang mana? Coba tunjukkan. Oke. Abang sadar enggak dengan rumah bang ini kan menyakiti iman orang Kristen? Kok menyakiti? Menyakiti, tapi Bukan. kami diam. Anda Kami tadi tidak mau bertindak. Tadi Ini adalah Anda bentuk memuji. daripada kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Tadi Anda memuji. Bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan. Tadi Kita dia tidak memuji boleh loh. Teman-teman. membalasnya. Teman-teman Makanya kami tadi. diam. Makanya kami diam. Abang main-main Kasih dia tenang, direm kami dulu diam. mulutnya anak ini, direm dulu ini. Jangan berfirman terus dia mentang-mentang dia Tuhan. Tadi Bukan. kamu memuji. Tadi kamu memuji. Tidak dengan sadar Anda sudah melakukan penginjilan, memberitakan tentang ketuhanan Yesus. Sekarang setelah Anda menemukan diri Anda ternyata keliru dalam beragama, Anda sekarang sudah nangis. Rom ini telah menyakiti kami, tetapi karena kami adalah anak-anak Tuhan yang harusnya sebagai Tuhan kau berdoalah, kau kutuklah yang ada di sini. Kau kan Tidak, Tuhan. kami tidak diajarkan seperti itu. Malah Ya dibilang kamu kan kasihilah musuhmu dan berdoalah Tuhan. kepadanya. Kamu kan Tuhan. Tidak. Kamu Tuhan, kamu Enggak. Tuhan. Jadi seperti itu ya Bang. Jadi sekarang kamu percuma tunjukkan saya kepada panjang saya. lebar. Sekarang kau tunjukkan kepada saya bukti yang bisa kami lihat dengan mata kami bahwa Kristen itu menghambakan diri kepada Tuhan itu satu aja. Mana? Saya mau tahu. Saya mau Tadi tulis. bilang kasihilah. Kasihilah apa? Kasihi itu ajaran Taurat, bukan ajaran Taurat. Kristen itu. Taurat. Ya. Sudahlah Di mana? Bang. Di mana Baru- Kristen dapat ilmu kasih? Itu dari Taurat itu. Itu Sementara ajaran Kristus loh. ajaran Coba ya, Kristen, Kristus coba bantu yuk, cari ayatnya. Biar kita- Ajaran Kristus lah. Ih, Itu adalah cakupan dari ketawa hukum para teolog Taurat. melihat abang masih setara kami aja, abang udah mencret. Oh mencret. Oh sombongnya Tuhan ini baru tahu sombong aku ajaran kali. kasih milik hukum Taurat. Aduh. Loh, coba kau tunjukkan kepada saya di mana perintah kasih, hukum utama dan terutama itu tercantum di mana? Silakan. Kau tunjukkan kepada saya. Oke, bentar ya Silakan. Bang. Oke. Silakan. Oke. Silakan.
tidak percaya kepada Tuhan yang satu ini, ilmunya kosong, mulutnya besar. Matius 22 kamu baca. Nomor 34 sampai nomor 40 baca aja di situ. Ah, Tuhan kok gak tahu Bible gimana sih? Ini Tuhan palsu ini teman-teman, Tuhan palsu. Yang Tuhan itu kan, Tuhan itu maha tahu kok ini. Mau ke Google dulu, ke perpustakaan dulu. Dasar Tuhan palsu. Hei, Tuhan Aldo. Hei, kamu baca Matius 22, nggak usah terlalu jauh, mau kemana pun. Oke. Kita buka Matius 22. Lebih tahu hamba Tuhan daripada Tuhan. Mama. Dengarlah tadi mana datanya dikasih omong diam. Kamu kelamaan ke perpustakaan ngapain? Lu kan Tuhan. Sebagai Tuhan lu harusnya lebih tahu dari saya. Kita bukan, ini namanya diskusi ilmiah, bukan diskusi kalau ilmiah harus mendudukkan perkara Bible secara ilmiah. Jangan kau tolak isi Biblemu. Makanya aku buka. Iya, tapi enggak usah kau kan Tuhan, ngapain ke perpustakaan lagi? Tuhan itu maha tahu. Dengar, biar aku bilang ya. Tadi kan dalilnya mana katanya kan? Bacalah, berbaca ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya. Jangan kau 39. Tuhan kau penipu. Tuhan jangan nipu dong. Sampai ke nomor 40 dong. Sampai 40 dong. Tuhan kok suka nipu sih, gimana sih Tuhan satu ini? Dulu bang, abang jangan membantah lu. Iya, tapi jangan sampai 39. Itu nggak sampai ke poinnya. Harus sampai ke 40. Karena beda Oke, sampai 40 ya. Iya, gitu dong sampai Tuhan. 40. Kita baca ya. Iya, baca. Diam abang. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Dalam Taurat, dalam mana? Dalam mana? Dalam Taurat. Kan udah aku bilang tadi, hukum kasih itu cakupan hukum Taurat. Alamak. Inilah abang kan gak fair tadi bilang baca sampai semua. Tadi kau ketawa, kau tertawakan saya karena saya bilang hukum Taurat itu hukum kasih itu berasal dari Taurat. Alamak, gimana ini Tuhan kok kayak gini? Tuhan palsu ini kayaknya. Dengarlah bang, dengarlah. Tadi abang bilang baca semua. Iya, saya dengar, tapi saya menertawakan kamu. Kamu tadi menertawakan saya ketika saya mengatakan kasih itu adalah cakupan atau rangkuman dari Taurat. Kamu mengatakan ini ternyata Bang Suma ini yang kayak begini saja seperti kami aja membuat Anda mencret. Sombong kali mulut Anda. Pendeta saja menghindar. Bang Suma itu malaikat maut bagi orang Kristen, khususnya pendeta pastor. Kamu anak bawang yang tidak kenal Bang Suma berani-berani ke sini. Jadi rujak kan kau? Bukan loh bang, dengarlah bang. Kau bukan. Sekarang kau sadar nggak yang kau baca tadi? Kasihilah Tuhan Elohimmu. Kau baca nggak tadi? Itu adalah apa? Itu adalah udahlah bang, ceng-lenceng ya. Karena apa? Abang bilang baca, abang potong-potong. Kayak mana diskusi kayak gitu? Kan pertanyaannya jelas. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itu kan yang ditanya. Hukum Taurat kan? Iya, dijawab hukum Yesus. Taurat. Bentar lah, makanya lagi hukum Taurat atau hukum Taurat atau bukan? Ngaku enggak? Kasih itu adalah cakupan Taurat. Udahlah. Enggak, kau jawab dulu deh. Bahwa kasih itu adalah rangkuman dari hukum Taurat. Betul enggak? Jujur dulu Ando, jujur. Tuhan Ando jujur. Jujur dulu. Gitu dong. Makanya jangan sepele dengan orang yang kayak Bang Suma yang paham Bible daripada ente. Dengarlah dulu bang. Kan aku lagi membaca keseluruhan. Anda sudah akui kasih itu adalah hukum Taurat, bukan hukum gereja atau buatan Kristen. Paham sampai situ? Lanjutkan bacaannya. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Yang Dan pertama. hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan seluruh kitab Nabi. Tanya dulu samamu, Lukas Nabi enggak? Bukan. Tidak, Markus Nabi enggak? tidak, Yohanes Nabi enggak? tidak, Paulus Nabi enggak? tidak, Markus Nabi enggak? tidak. Berarti kasih itu ada di kitab perjanjian lama, bukan di kitab loca kangkung. Nah, oke. Jadi bang, aku bersyukur sama abang. Bersyukur. Karena apa? Setelah abang menceritakan itu, tambah pengalaman, tapi bukan pengalaman yang memudarkan iman, tetapi yang semakin menguatkan. Bagus sekali. Dan itu Artinya kegilaan Anda sudah akut. Karena di situ sudah jelas sekali hukum Taurat utama dan kedua itu adalah cakupan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, dan itu bukan milik Kristen, itu miliknya Yahudi. Bagi yang waras, yang tidak waras gila permanen kayak ente, Anda butuh laskar bit untuk otak Anda. Itu dalil. Makanya di dalam Ulangan 11 nomor 1, kasih itu adalah implementasinya apa? Baca Ulangan 6, Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku dan jangan kau mengurangi. Kalau tidak dikurangi dan tidak ditambahkan, maka kitab perjanjian baru Kristen itu harus disepak sampai ke neraka. Paham sampai sini? Dan kau tambah-tambahi yang tadi itu, jangan lagi kau mau diperhamba, kami adalah anak Tuhan. Itu ditambah-tambahi, dan itu ternyata bukan ajaran kasih. Ajaran kasih itu ada di kitab para nabi dan hukum Taurat. Dan Anda sudah akui, Lukas, Markus, Paulus itu semua bukan nabi. Berarti catatan-catatan pendiri agama Anda tidak termasuk dalam rangkaian hukum utama dan hukum kedua. Sampai sini paham? Gak paham dia. Panggil tuan-tuan. Bang Ando, Tuan Ando, panggil tuan-tuan yang lain dong. Tuan-tuan yang lain. Ya, panggil Tuhanmu yang lebih senior, suruh ke sini. Tapi apapun ceritanya bang, aku berterima kasih dengan room ini. Ya, Semoga bang sama. sehat selalu untuk memberitakan firman Tuhan. Oke bang? Iya, Salam sehat sama. bang. Salam sehat saudaraku. Jadi Tuhan akhir Nando. kata minta maaf atas kata-kata yang salah. Iya, sama. Kamu di sini aja, duduk di sini sambil belajar. Lembutkan hatimu. Yang kuajarkan bukan sebuah kesesatan. Saya hanya mendudukkan perkara Bible pada tempat yang seharusnya. Sama. Ketika Anda berbicara mengenai kasih, selama ini Anda terjebak. Kristen itu kasih. Ternyata kasih itu rangkumannya adalah Taurat dan kitab nabi-nabi. Berarti bukan perjanjian baru berarti. Makanya aku bilang belum ada cerminan kasih yang dimiliki oleh orang Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Temanya Kristen anak hantu. Nggak apa-apa. Yang sebenarnya Kristen itu umat Kristus, pengikut Yesus Kristus yang sudah dan yang pasti akan menerima keselamatan, bukan hanya janji klaim-klaim doang. Kami ini sudah dibuktikan. Tuhan kami itu hidup saat ini hidup, dan dia saat ini berada di surga, bukan di alam kubur. Memalukan jika mengikut seseorang yang mengaku berkuasa di surga sementara dia sendiri di alam kubur. Mati dia dan gak bangkit-bangkit lagi. Banyak orang mengaku Tuhan, aku Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi dia bersembunyi. Mana kau? Gak ada jelas. Semua mengaku Tuhan, setan pun mengaku Tuhan, tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia pengecut. Dia hanya ngaku doang. Sama seperti umatnya suka klaim, aku begini, aku begitu. Cerita doang, klaim doang kau semua kau. Kenapa orang ini? Kenapa bang? Kenapa Juma? Loh, Juma kok getar-getar Juma? Aduh, oke, kau Diusir Juma, mertua lagi, diusir mertua enggak? Ini anak tunggal klaim lagi. sama, ada Juma, ada loh umat tuh ngaku klaim aja kerjanya doang. Nggak malu. Mengklaim Alkitab.
Mengklaim Ada Allah. ngeklaim dia, oh aku sampai detik ini zaman sekarang aku tuh keturunan ini sianu. Jadi tunduk sama aku. Tunduk, dia disembahnya, kaki dijilat, cucian kakinya. Oh, yang penting dia nggak ngaku Yahudi rohani, Bang. Jadi Bahaya itu Sekarang- kalau dia ngaku kami Yahudi Jadi- rohani. ada lagi ngaku nabi, ngaku paling tinggi, nggak punya mujizat, malu aja nya. Cuman Oh gitu. Tapi bukankah di dalam kitab saudara nabi itu jangan nabi bahas palsu itu justru banyak. Matius 24 nomor 24, nabi-nabi palsu itu banyak melakukan mujizat. Paulus banyak melakukan mujizat enggak? Sampai-sampai dia disembah dibilangnya dewa Hermes. Hah? Saking hebatnya mujizatnya Kristen itu, pemakan tua, pemakan babi, peminum tua, semuanya jadi anak Tuhan. Nah, gimana itu ceritanya, saudara? Kok orang Kristen ini ngaku anak Tuhan padahal maksiat semua? Gimana ceritanya itu? Pendeta selingkuh, pastor selingkuh, ribut di gereja, saling cakar-cakaran, padahal mereka mengaku anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu kan sejatinya harus seperti Tuhan, kudus. Tapi kok kalian sorry lah, cuma kalau kalian- ngomong sendiri lah. kok kok anak Tuhan kayak begitu? Hah? Anak Tuhan apa anak Hostnya nggak setan? beres ini. Miut kalau cuma ngomong Itu bukan anak Tuhan, Gurunda, itu anak Allah, anak Allah. Kan aja lah. Oh, Tentang, anak tentang Allah. apa kita? Tentang apa? Tentang ketuhanan, anak- tentang keselamatan. Ayo. Anak atau apa gitu? Nah, kau malu lah debater kelas elit gaya bahasa yang benar Iya, aja ngomongnya. karena kau menyebut kan gitu. Juma Emosi sendiri. Kau Thank you. Juma Bang Jack, thank you, gelar Bang Jack. gurunda lo, masa kayak gitu? Kau menang. Udah Dongkin, ayo kita dialog sama Gurunda yang rapi ya. Jadi Muslim versus anak Allah ya. Kita lihat ya kawan-kawan ya, Muslim versus anak Allah. Lanjut Gurunda. Iya. Gurunda Juma, kau kan gurunda, jangan macam orang tolol. Yang tadi saja. Oke, coba lah dengar lu ketawa si Juma kayak gitu, kan macam enggak beribu kan. Sekarang aku jawab kau dengan gayamu Juma. Masa lagi generasi. Generasi. Itu kau bikin itu. Itu kau bikin. Kalau Cuma. saya natural. Kalau gurunda enggak, oke, kuitu. Gimana Juma? Nah, itu kau niru-niru kayak Paulus itu. Gimana Juma? Nah, itu kau niru-niru kayak Paulus pada orang Yahudi, Artinya, ngaku Yahudi, hilangkanlah kepada gaya Romawi, begitu. ngaku Artinya gini Romawi. loh. Nah, Kalau itulah menyandang Paulus. gelar gurunda, jadilah gurunda, terhormatlah. Ya lawannya siapa dulu? Gitu, jangan kau buat suara hidung, itu suara orang Arab itu. Itu natural. Gak bisa dibikin-bikin. Saya bukan Paulus yang suka bunglon. Jadi bagaimana kita, saudara-saudara? Itu suara saya. Memang suara saya gitu. Saya bukan Paulus yang suka nipu-nipu, Bukan, nyamar-nyamar. kau buat gayamu ke Arab-Araban biar macam-macam kau macam hebat macam orang Arab. Banyak Loh, kayak gitu Ustaz. memang gaya saya kayak gitu. Jadi begini Juma. Kuliah Gimana? Rumormu kau kan jagoan nih, gurunda nih, tapi masa gaya debatmu macam debat orang apa? Memenangkan debat kau masa ngejek, kan nggak berkelas. Oh, bukan ngejek, itu memang fakta. Kalau Bukan. Kristen itu Sama- dibilang bukan hamba Tuhan, memang betul. Kalian itu Gini bukan loh, hamba Cuma. Tuhan. Itu Dari dalil tadi aku kitabmu. dengar, sebentar lu kawan, sebentar lu partner. Dari lawanmu tadi si Tuhan yang kau bilang tadi kan. diskusi apanya kok malah kenapa ini? Tunggu dulu anak muda. Jadi gaya si Juma ini perlu dirubah karena gelarnya udah gurunda. Jangan begitu gayanya. Suara-suara hidung lah, suara ngejek lah. Ilmu saja tunjukkan. Yang penting saya bukan anak Tuhan. Kan saya masih manusia, meskipun saya Aku- gurunda, kan gitu. Kami ini cuma anak-anak Tuhan. Mantap kali bah. Jelas Mantap. Pak. Jadi begitu artinya. anak-anak Kami nggak Tuhan. malu mengatakan itu. Tanggung jawab Iya. kami loh. Sama Begitu. seperti Nggak ada sama kami seperti sama seperti setan itu juga tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ini kenapa sama seperti Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan? Kenapa? Pertanyaan serius.
sekarang Tuhan ini yang mana dulu, Bang Juma? Ya Tuhanmu, kau tidak menghambakan diri kepada Tuhanmu. Iya, Tuhan itu yang mana? Ya Tuhan pencipta langit dan bumi lah. Oke, Tuhan Bang Juma siapa? Pencipta langit dan bumi. Kau diam dulu Major, belum ada kesempatan untuk ngomong. Ayo, sekarang pertanyaan Udah, saya Major, serius. aku dulu sama Kenapa Juma. orang Kristen ini sama Juma, seperti setan kita konsep tidak ketuhanan lah, Juma. Konsep ketuhanan lah kita. menghambakan diri, tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kenapa bisa? Juma, kita ambil judulnya dulu lah. Kita nggak topik tahu. pembahasan lah. Malu nggak bisa Tentang bahas. ketuhanan, Malu nggak tentang bisa bahas. keselamatan, tentang kematian atau seperti apa? Itu ada tema itu, Kristen anak hantu. Oh, itu kan Hah? enggak, itu enggak benar, Kak. Kok nggak benar? Yesus sendiri yang mengatakan kok, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti sang bapak ini punya anak. Kalianlah itu. Itu perkataan itu siapa itu dikatakan Yesus? Itu perkataan kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Pertanyaan saya, Siapa itu? Siapa orang yang orang membunuh? yang yang membunuh? ya kalian lah itu, Kristen lah itu, Kristen lah itu. Itu perkataan pada orang Farisi. Sekarang saya katakan kepada saudara, berdua kalian, apakah kalian pingin Yesus itu dibunuh? Diam. Kalian berdua dengarkan. Apakah Kristen? Iya, aku dengarkan aja. Kau ngomong aja lah kau. Apakah Kristen pingin agar Yesus itu disalib, atau orang Kristen tidak mau Yesus itu disalib? Jawab dengan jujur. Jangan jadi orang munafik. Jawab. Oke, sesuai nubuatan sudah ditetapkan oleh Tuhan ya harus. Nubuatan. Sekarang pertanyaan saya, kalau Bagaimana dikatakan Mesias akan datang menderita dan mati itu? Ya, Oke. tapi digenapi oleh Yesus Kristus. Oke, sekarang konsep itu dari mana datangnya? Dari Yahudi? Dari sang sumber adalah Bapa. Dari Yahudi atau dari Kristen? Yang mengatakan itu dari nubuat. adalah Bapa. Kenapa? Orang Yahudi itu adalah bapaknya semua suku bangsa. Saya tanya lagi sekali, yang mengatakan bahwa itu nubuatan Yahudi atau Kristen? Ya, kitab sucinya. Yang mengatakan bahwa di dalam kitab sucinya orang Yahudi itu nubuatan untuk penyaliban Yesus, itu siapa? Yahudi atau Kristen? Ya, kitab suci itu bahwa Mesias akan datang menderita dan mati bangkit kembali. Itu yang mengatakan itu orang Yahudi atau Kristen? Ya, pengikut Kristus lah. Bagaimana tergenapi oleh Yesus Kristus? Apa yang Nah, sudah itu orang Yahudi atau orang Kristen? orang Yahudi. Di mana orang Yahudi melakukan Murid-muridnya. rapat Yesus untuk itu membunuh tidak Yesus? orang Yahudi. Dengar, Pertama sekali Yesus adalah orang Yahudi. coba kau tunjukkan di mana tertulis orang-orang Yahudi membikin pertemuan untuk membunuh Yesus untuk dosa-dosa mereka. Tunjukkan kepada saya. Meow. 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 Jadi Kristen ini penumpang gelap yang mencoba untuk mentafsirkan kitabnya Yahudi demi melancarkan agama pagan mereka. Dosa-dosa mereka dihapuskan dengan menjadikan Tuhan mereka sendiri sebagai tumbal. Mengada-ada. Saya ulang lagi, kalau Anda membuktikan saya ngarang, saya turun. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan saya ngarang, saya tetap di sini. Tolong kau tunjukkan kepada saya ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi berkumpul untuk membunuh Yesus untuk dosa waris, atau membunuh Yesus karena ada nubuatan di Perjanjian Lama. Sekarang tunjukkan di mana dalilnya. Tepuk tangan pula. Pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu itu salah soal itu. Kristen muncul belakangan menuding Jumpa. bahwa Yesus Kristus mati di atas salib demi untuk menggenapi perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Mana? Buktikan. Ternyata tidak ada. Berarti itu hanya dibuat-buat oleh gereja demi untuk menjual Kristus agar laku ke seluruh dunia. Mana? Buktikan. Ada. Kita ambil topik Ada. lah, Jum. Ya, itu topiknya. Itu topiknya. Jangan pengecut. Salib itu kutuk Nggak apa-apa. atau berkat. Ketuhanan lah, ketuhanan nggak apa-apa. Kan kau kuasai ketuhanan. Salib itu kutuk atau berkat? Ayo,
Kenapa langsung mengambil kuda-kuda bertanya kau? Biar bisa kita kan gantian. Kau pun biar kutanya. kan tema, jangan nangis, jangan nangis. Salib Kenapa kau itu, takut agamamu ditanya? salib itu, ini kan dua arah, salib itu kan dua arah. Kau Islam ada menguasai salib, mic. salib ada di Islam juga, di Kristen juga Iya, curi-curi salib. kasihlah kesempatan sama Tapi kawanmu ada dua bertanya salib, sama kau juga. maka kita ambil Jangan jalan terlecu. tengahnya. Salib itu kutuk atau berkat. Itu temanya, silakan. Kita Ganti ambil tim host. Kita ambil topiknya, jangan begitu ketuhanan, keselamatan atau Nggak konsep ada, nggak lain. ada di agamamu nggak ada Tuhan. Gimana ceritanya kau bawa Yesus Kristus itu yang bukan Tuhan, kau mau bawa dengan tema Tuhan? Salib, Kita salib itu kita dealkan jalan dulu tengahnya temanya Juma, baru kita ganti-gantian bertanya. Saudara, Dua- kamu bertanya, punya dua Tuhan kali aku itu. bertanya, kau Kamu tanya, punya Tuhan, Kau itu tanya, berasal aku dari jawab, tiang aku salib. tanya. Kalau tidak ada tiang salib, kau tidak punya Tuhan. Maka kita Momal temanya yang bodoh. harus kita bahas itu adalah induknya terkait dengan salib. Jangan nangis dong. Kau membahas Tuhan yang mana? Kau akan mati berdiri nanti kalau bahas Tuhan. Tuhanmu punya nonotnya kecil. Kalah nanti kau kalau bahas Tuhan. Bagus menuangkan seperti itu Bang Juma daripada menuangkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang Tuhan Oke, punya Bang Juma. sekarang Tuhanmu siapa? Yesus menyebut Tuhanmu Bapa. siapa? Yesus menyebut Bapa. Yang Boleh kau kau tuhankan tunjukkan? itu siapa Bang Juma? Jawab dulu. Boleh kau tunjukkan wujud Nah, Bapa lah. itu? Bang Juma itu sering menyebut Tuhan yang kau tuhankan siapa? Tuhan saya Allah, Oke, Allah. Berarti kamu menuhankan nama. menuhankan Allah. Iya, Allah itu nama bukan? Nama Tuhan Oke, saya. berarti Anda menuhankan nama selama ini. Tuhan saya Allah. Iya, Tuhanmu Allah. Itu kan namanya kan? Ya. Tidak kawan. Tuhanmu Tidak. siapa namanya? Oke. Kutanya dulu. Jadi Tuhanmu siapa Allah namanya? itu apa? Allah itu apa? Kutanya dulu. Nama Tuhanmu siapa? Jawab dulu, jangan balik bertanya, selesaikan dulu ini. Nama Tuhanmu Yesus. Selesaikan Apakah dulu, selama Bang Juma. Jangan dengar, suka lompat pagar. dengar. Apakah kau menyembah nama Yesus atau manusia Yesus? Jawab dulu, nanti saya jawab, saya gampang itu saya jawab. Wah, udah, Tuhan kamu nama- dibawa. Namanya Kamu atau dibawa gimana? atau kamu ke gereja, colok pantat pendeta, cium tanganmu. Asadab. Bodoh. Semua Kristen tidak ada yang pintar kalau sudah berhadapan dengan Bang Suma. Semua pura-pura bodoh dan bahlul. Di dalam Yohanes 1:18 tidak ada satu manusia pun yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Kata Yohanes 1:18. Yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu hanya Yesus. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Oh, Tuhan itu tidak dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Datang si Bahlul, Tuhanmu itu seperti apa? Tanya Yesus, Bapa itu wujudnya kayak mana? Apakah Bapa wujudnya manusia? Bukan. Bang, Ayo, Bang. apa lagi nih? Aku pakai analogi Liga Inggris boleh nggak? Babynya. Kalau itu Dinda Kores karena dia pecinta Liga Inggris. Saya enggak. Saya Liga Makassar kalau saya. Begini Bang, kalau misalnya Paulus itu dia ketemu bukannya Yesus, terus ngapain dia repot-repot melanjutkan ajarannya Yesus gitu, bersaksi tentang Yesus gitu. Ngapain coba kira-kira alasannya? Kalau misalnya dia ketemunya misalnya jin, berarti kan dia harusnya menjelaskan tentang jin kan. Kalau dia bertemunya Jibril, ya berarti dia menjelaskan tentang Jibril. Kenapa dia harus menyiarkan, mengajarkan atau meneruskan ajarannya Yesus? Kalau memang yang itu makanya menjadi pertanyaan. Kalau misalnya ajaran Paulus yang menjadikan kami agama Kristen itu salah tentang Yesus, terus
yang dia bertemu di jalan itu bukan Yesus, ngapain dia repot-repot ngajarin tentang ajaran Yesus itu? Nulis lagi surat begitu banyak, nggak ada kerjaan apa dia itu Paulus? Oke, saya masuk ya. Jadi gini, Masuk banget saudara. Gurunda. Iya, Yesus kan berpesan ketika ditanya oleh muridnya, dan Paulus kan belum ada di situ. Yesus di Bukit Zaitun didatangi murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat." Di data nomor 27-nya. Dari timur sampai ke barat, itulah tanda kedatanganku, tanda sebagai anak manusia yang datang. 29-nya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di langit tanda anak manusia. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku di tengah-tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Sehingga Yesus menambahkan, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Ya karena kalau aku yang datang bukan begitu. Kalau aku yang datang, ya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bla 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 bla. Selain daripada itu, ada yang datang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, ada yang mengaku bahwa itu adalah aku, jangan kau percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Karena kalau kamu percaya, kamu akan menyesatkan orang lain. Di mana itu diterangkan? Di Matius 24 yang sama, di data nomor 4 dan juga nomor 5. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa Paulus mau mengajarkan kalau dia sudah tahu bahwa itu adalah sesat? Tidak, orang yang percaya itulah yang disesatkan. Karena Paulus percaya maka dia disesatkan. Mari saya buktikan kepada saudara bahwa ada dua kelompok. Kelompok murid-murid Yesus dan kelompok Paulus. Kita lihat dalam surat Paulus Galatia 2. Di situ Paulus mengatakan di data nomor 4. Apa kata Paulus? Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Kemana orangnya? Kemana orangnya? Terpukul Gurunda. Kabur bang. Ya iya, harus terpukul, mau tidak mau harus. Karena Yesusnya ternyata mengajarkan muridnya. Coba lihat di Matius 24 nomor 3 itu. Datang muridnya berbincang-bincang tentang kepribadian, tentang hal-hal yang sangat prinsip. Yesus bocorkan, kalau aku yang datang, tanda-tandanya ini. Jadi kalau ada yang mengaku saya, itu bukan saya, kalau tidak diiringi tanda-tanda ini. Ini seirama dengan Al-Quran surah As-Sukrub. Al-Quran surah As-Sukrub menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang nanti yang kedua kalinya, maka yang datang itu dibarengi dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah ternyata Yesus pun mengatakan itu. Kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Lah itu tanda kiamat. Al-Quran mengatakan hal yang sama. Kedatangannya adalah tanda kiamat. Jadi kalau ada yang nyamar-nyamar, aku Yesus yang kau niaya, aku Yesus, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kenapa kalau percaya memangnya? Kata Yesus, kamu akan disesatkan. Oh gitu, ya. Sehingga kalau kamu disesatkan, aku Yesus tidak bisa membelamu di hadapan Tuhan.
Makanya dalam Matius 7 nomor 22, 23 Yesus mengatakan apa? Orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, aku tidak kenal mereka. Loh, lalu siapa yang dipanggil oleh Lubis? Siapa? Rusuli Lubis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus yang mana ini? Ternyata Yesus tidak mengenal mereka, orang-orang Kristen. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi yang dipanggil selama ini mengusir setan itu siapa? Oh, ternyata Yesus palsu. Karena Paulus pun mengatakan dalam 1 Korintus 11, dia mengatakan bahwasanya nomor 4-nya itu dia mengatakan ada Yesus lain selain daripada yang diberitakan kemudian oleh Paulus itu sendiri. Berarti dengan kata lain, dia pun mengakui bahwasanya ada Kristus lain selain daripada yang datang kepada Bani Israel, murid-murid Yesus. Di situ diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang ada pada Paulus. Paulus sendiri yang mengatakan ada Yesus lain. Berarti memang ada dua Yesus. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, berarti ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Siapa Kristus palsu itu? Dialah yang datang tanpa dibarengi tanda-tanda kiamat. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, di situ dikatakan oleh malaikat bahwasanya Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit ini akan datang sama seperti engkau melihat dia turun, sama engkau melihat ketika dia naik ke atas surga. Itu malaikat berkata bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya sama seperti ketika kalian melihat Yesus terangkat ke surga. Yesus ketika dilihat oleh orang-orang di situ terangkat dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Datang kedua kalinya dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Yang datang kepada Paulus jasad atau tidak? Tidak. Lagi pula Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sedangkan kedatangannya yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai roh, bukan datang sebagai makhluk gaib. Dia datang nyata sebagai manusia. Itu di mana tertulis? Dalam Matius 24 nomor 27, 29, nomor 30. Aku datang sebagai manusia. Paulus mengaku didatangi makhluk, mengaku Yesus tapi bukan manusia. Di mana Paulus mengaku bahwa yang datang kepadanya Yesus Kristus tapi bukan manusia? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia. Paulus datang mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Iblis memang bukan manusia. Berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Betul. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Dua terguncang, kabur dua. Jadi perintahnya jelas. Matius 24 nomor 23, nomor 26, 24 jelas. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Jadi orang-orang Islam yang murtad mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku datang mimpinya Yesus, Yesus sendiri mengatakan jangan kau percaya. Tapi telat kita memberitakan berita ini. Mudah-mudahan yang sudah murtad mendengarkan berita ini tahu bahwa yang datang kepada dia ternyata bukan Yesus yang asli, melainkan palsu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan.
Iya, Zul, mungkin ada yang mau disampaikan, Zul? Oh, bertanya sama Bang Zuma, Zul? Bro Zul? Bro Zul? Lanjut, Bang. Saya nggak ada pertanyaan, Bang. Oke, Bang Incaran mertua, selamat malam. Kristen apa Muslim, Bang? Bang Incaran. Bang Kores disapa ya, aku naikin dulu yang coba cek. Oke. Yuk, Incaran, nggak ada, turun. Yul, udah ada pertanyaan? Nggak ada, Bang. Lanjut. Oke, siap. Oke. Roy Angga, selamat malam. Roy, 1, 2, turun. Edi RZ62, selamat malam. Edi, turun. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya tentang Islam, ingin membahas bagaimana apakah lu sudah beriman dengan benar untuk mendapatkan kasih sayang dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, silahkan naik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, ada Bunga, selamat malam. Bunga? Oke, turun. Satrio, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Konghucu atau Buddha? Saya Kristen, Bang. Waduh, salah dua-duanya. Oke. Ya, dari apa yang gua bahas tadi, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Mau nanya ke Bang Suma boleh nggak, Bang? Boleh banget, silakan. Ya. Jadi gini, Bang Suma ya. Katanya Bang Edis itu nungguin live-nya, katanya ditungguin naik. Abangnya katanya nggak berani. Betul apa tidak? Itu aja, Bang. Ya, silakan Gurunda. Waktunya kita bully-bully. Gurunda? Iya, Edis bagi saya mending saya ngomong sama kambing. Orang tak berilmu kayak begitu sombong ngaku berilmu untuk apa? Kalau Anda ingin melihat Edis itu, bagi Bang Suma lihat channel Zulkifli Abbas Official. Kemudian Anda ketik Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Anda akan muncul video saya, ada puluhan video saya bagaimana saya beraki mulutnya. Lihat aja di situ. Sekarang dia so cantik karena dia di luar negeri, jadi dia ngomong sok sehebat-hebat. Tapi ilmu nggak ada, nggak ada ilmunya. Tapi gini Bang Suma ya. Tapi di Rombang Edis itu kan rame membuktikan bahwa kualitas itu enggak rame. Ya. Itu hanya dibeli itu dibeli, akun dibeli itu bisa. Siapapun bisa. Kalau Anda ingin membeli followers untuk kayak tampil banyak yang nonton, boleh. Ada aplikasinya. Coba Anda ketik. Bisa. Enggak, tapi Bang, umat Islam enggak suka tipu-tipu, enggak suka tipu-tipu. Kami enggak suka tipu-tipu. Kualitas dari live-nya aja dilihat Bang, gift-nya kan ini real gitu. Iya tahu, kan itu dari Kristen. Terus apa hubungannya dengan jumlah followers dengan kebenaran? Kan tidak ada. Iya makanya katanya begini Bang, katanya kalau abang berani silakan naik di Rombang Edis begitu. Saya tidak berani menghadapi Edis sebab saya tidak mau terkontaminasi kegilaannya. Waduh. Tapi gini Bang Edis itu kan ngomong sesuai data dan fakta begitu Bang. Data apa? Data Kalau di Edis, Quran begitu Bang. Saudara, saya tanya sama saudara, untuk memahami Al-Quran itu apa yang harus kita punyai untuk paham Al-Quran? Ya harus dibaca dan dipahami gitu Bang. Ya ilmunya maksudnya ilmunya apa? Ya apa yang diajarkan dalam Muslim ya kita. Ya apa? Ilmu nahu, ilmu sharab, ilmu balaga, asbabul nuzul, i'rab, mantik, hadits. Edis kuasain enggak itu?
Kalau masalah Bang Edis itu katanya kuasai Al-Quran dia karena sudah belajar. Ya kalian aja ditipu. Kalian aja orang Kristen yang ditipu sama dia. Gini Bang, kan di roomnya Bang Edis itu kan sudah banyak kan kaum muslim yang dimasak-masak katanya. Ya karena bagaimana ceritanya saudara? Saudara, Ya, orang Islam itu, kami orang Islam itu mendengarkan ustadz kami, apa yang disampaikan ustadz kami, ulama kami itu yang kami imani. Bukan kami mendengarkan kemudian dari orang kafir yang tidak membaca Al-Quran pun tidak bisa. Al-Quran itu kalau dijelaskan sama orang yang tidak paham Al-Quran, maka bisa dibelokkan kemana saja. Karena yang mendengarkan orang yang tidak paham Al-Quran, yang menjelaskan juga tidak paham Al-Quran, apa yang terjadi? Saling membodohi di sana. Begini saudara, ketika kami umat Islam itu mau diajarkan tentang Al-Quran, contohnya misalnya Anda mengaku 13 tahun belajar Al-Quran, tapi ternyata yang Anda pelajari adalah tafsir sendiri terhadap terjemahan Al-Quran. Kira-kira kami umat Islam mau nggak belajar sama Anda? Enggak, begini Bang. Jadi tafsir yang Bang Edis ambil itu kan sesuai data Bang, sesuai data dari terjemahan dari Al-Quran tersebut. Iya, terjemahan. Iya. Kirain buku tafsir. Kalau terjemahan kucing pun bisa, burung Gini. beo juga bisa. Jadi menurut Abang terjemahan itu salah ya? Yang Terjemahan itu tidak salah, Cak Kangkung. Tetapi terjemahan itu bukan satu-satunya ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui isi Quran. Terjemahan itu satu dari 17 ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Al-Quran. Kamu ngerti nggak? Bahasa Indonesia, sabar dulu. Bahasa Indonesia itu tidak sepadan dengan bahasa Quran. Bahasa Quran itu kosakatanya 120 juta kurang lebih kalau saya nggak keliru. Sedangkan bahasa Indonesia kosakatanya cuma berapa? Berapa kosakata bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu kosakata, jumlah kosakata bahasa Indonesia? Ada yang tahu berapa jumlahnya? 12.000. Ada yang tahu? Ada yang ingat? 120.000 dibandingkan 120 juta. Kira-kira sepadan enggak orang bisa memahami Quran dengan 112.000, 20.000 kata dengan Quran yang jutaan? Sepadan enggak? Enggak bisa. Maka untuk memahami Quran dibutuhkan disiplin ilmu yang lain. Sedangkan Edis hanya berputar-putar di terjemahan. Nih contoh, ketika dia menuduh kami menyembah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu Rabb. Nih tak jelasin sama Anda. Rabb itu artinya Tuan. Tuan Paulus, Tuan Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, Tuan Muhammad, Tuan Paulus. Kalau Tuan Rabb Muhammad dikatakan kami menyembah Nabi Muhammad, berarti kalian juga menyembah Paulus karena Rabb Paulus. Nabi Muhammad. tapi sudah banyak Rabb. kaum muslim yang mengaku Bang begitu. Katanya Iya, Nabi karena Muhammad itu mereka begitu. mereka awam. Rabb artinya Tuan. Allah Subhanahu wa taala juga Tuan. Nabi Muhammad juga Tuan. Bang Suma juga Tuan. Ente pun Tuan. Masalahnya Edis tidak ngerti konteks. Ketika dikatakan Tuan Suma, berarti dia Tuan bagi sekeliling orang yang menganggapnya Tuan. Ketika berbicara mengenai Tuan Allah atau Rabb Allah, berarti itu skala prioritas pencipta langit dan bumi. Tidak mengerti konteks. Nah, Nabi Muhammad Rabb, Allah juga Rabb, Bang Suma juga Rabb, Edis juga Rabb. Tetapi apakah kemudian umat Islam menyembah kepada Rabb kecil? Atau Nabi Muhammad atau umat Islam menyembah kepada Rabb yang maha besar? Jawabannya, kami menyembah Rabb yang maha besar. Apakah Edis bisa diberi penjelasan seperti ini? Gak bisa, dia akan ngotot. Makanya saya malas diskusi sama dia. Cukuplah dulu kuberaki mulutnya. Saya udah bosan karena dia semakin apa itu ya?
semakin pintar, lihai memutar-mutar lidahnya sendiri. Terakhir saya ketemu baru-baru ini kan, saya sampaikan ke dia apa? Mana bukti kalau Yesus pernah berfirman kepada Lukas? Apa jawabannya? Oh memang Lukas itu datang belakangan. Tuh, satu kegagalan. Dan satu hal yang perlu saudara pahami, yang membedakan antara kami dengan Edis sebagai narasumber dua agama. Kami ketika ditanya Al-Quran, kami jelaskan Al-Quran sesuai dengan kaidah Quran. Tapi Edis yang paling ditakuti adalah dia ditanya tentang Bible. Enggak. Paling takut. Dia jelasin terus kalau ini bang. Paling takut kalau ditanya tentang Bible. Paling takut. Tapi kalau menjelaskan kata per kata yang menurut dia, seperti Nabi Muhammad disebut Arab, apalagi framing-framingnya dia tuh, materinya. Kalau si Edis, Nabi Muhammad Arab, kemudian apa lagi? Hanya Nabi Muhammad yang terkena sihir, katanya gitu tuh Bunda. Nabi Muhammad kena sihir, tapi Tuhan ditombak mati, tidak masuk di dalam penyangkalannya dia. Nabi Muhammad kena sihir. Padahal Nabi Muhammad kena sihir itu supaya orang-orang sepeninggal Nabi Muhammad bisa paham bahwa kesempurnaan lisannya Nabi Muhammad menguraikan tentang ilmu, menguraikan tentang kedokteran, mengenai alam semesta dan seterusnya, itu hanya wahyu dari Allah. Dia bukan berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu supaya orang-orang tidak menuhankan dia, Nabi Muhammad, sama seperti Yesus dituhankan. Maka Nabi Muhammad kena sihir, membuktikan bahwa dia adalah manusia biasa. Singkat saja bang, sudah mau start ini. Ya, jadi kata Bang Edis, bilangin sama Bang Suma kalau kita bertemu lagi satu kali katanya, biar kalau memang dia membantah semua apa yang dikatakan Bang Edis, silakan masuk roomnya lalu paparkan lalu direcord begitu Bang. Katanya. Saya juga nantang dia, kalau memang dia pintar cerdas silakan pulang ke Indonesia. Kita diskusi offline. Demi Allah, saya sudah berapa tahun yang lalu sudah sampaikan ke dia, Edis, kamu mengaku pakar Quran, kamu mengaku ahli, kamu yang paling pintar di antara seluruh umat Islam tentang Quran. Kita ketemu offline yuk. Dia takut bang, karena takutnya nanti kan ada ini anarkis bang. Anarkis itu kan. Alasan doang, itu alasan klasik. Anda percaya nggak kalau aparat keamanan kita di Indonesia ini bekerja dengan baik? Tapi kan Anda tidak percaya? Kan Anda tidak percaya kepada aparat? Berpihak ke salah satu ini kan bang. Berarti Anda menuduh aparat berpihak? Bukan menuduh bang. Lalu apa? Apa yang Anda sampaikan barusan? Begini, kita lihat-lihat kan begini. Apa Dalam tuh? Indonesia itu kan kalau ngomongin Kristen kan di sosmed gitu. Kalau di sosmed rata-rata itu nggak ada yang nggak pernah dilaporkan dan dikawal sama polisi. Bagaimana Anda mau melaporkan saya? Contoh. Bagaimana saya? Kristen membahas Islam. Dengar. Bagaimana Anda mau melaporkan saya ketika saya mengatakan Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus diseret, Yesus ditelanjangin, Yesus ditombak, Yesus digantung, Yesus dikutuk, Yesus nete. Anda mau lapor saya? Sementara itu ada dalilnya. Tapi kalau Anda mengatakan Allah tentang Tuhan kami, pasti keliru. Kenapa? Anda tidak paham Quran. Anda berbicara tentang Islam. Anda tidak menguasai ilmunya. Anda berbicara tentang Islam. Ya pasti dilaporlah. Kalau kami berbicara mengenai Kristen, apa yang salah? Yesus nenen, mama, meme. Berarti Muhammad nggak nenen bang? Tanya dulu bang. Nabi Muhammad nenen, dia manusia. Yesus nenen tapi dia Tuhan. Lah, bukannya katanya Muhammad itu roh. Apa? Iya, roh tadi kan saya sudah jelaskan sama kamu. Iya, tapi roh ada yang bilang dua Tuhannya bang. Ada kenapa yang bisa dua Tuhan? Di roomnya katanya. Kenapa bisa dua Tuhan? Muslim yang bilang. Bagi kami Tuhan itu hanya pencipta langit dan bumi. Dan Allah begitu. Itulah, sedangkan kamu sebagai pendengarnya saja malas kami dengar, apalagi seperti Edis. Kamu aja yang ngotot, yang bahlul ini malas saya dengar. Kamu menuduh kami menyuhankan dua. Kenapa? Karena kalian sakit hati. Karena kalian terbukti menuhankan tiga Tuhan. Karena terbukti
bukti menuhankan tiga Tuhan, kalian cari pembenaran supaya umat Islam juga sama seperti Kristen. Kita tiga Tuhan, ya cukuplah Islam dua Tuhan. Nenek lu kiper. Tuhan bagi kami sudah final, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Edis memaksakan Nabi Muhammad juga Rob dalam skala Tuhan, maka saya katakan Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang maha besar. Nabi Muhammad Tuhan, tapi bukan Tuhan yang maha besar. Kalian paham sampai situ? Tidak paham, karena kalian bahlul. Orang yang nete aja kalian tuhankan. Jangan samakan diri Anda dengan kami. Tidak mungkin kami menuhankan Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad kalian sebut dengan Rabb. Karena Rabb yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Anda gelari Rabb, silakan, derita lo. Nabi Muhammad Anda gelari Muhammad pedofil. Wah gila. Boleh kasih data? Anjing, anak lonte bisa kau kasih data? Biadab, setan. Nah, inilah cerminan kalian. Kenapa kalian ditangkap? Karena ini cerminannya. Kau menuduh Nabi kami, kemudian seperti itu, menyakiti hati kami. Yang pedofil itu pastor dan pendeta, hampir seluruhnya. Paham kalian? Kalau kau menuduh Tuhan Nabi kami seperti itu, kasih bukti. Siapa yang menjadi korbannya? Sedangkan Tuhan kamu bernama Yesus datang ke bumi jadi manusia, masuk ke dalam perut orang. Untuk apa? Untuk merasakan baunya vagina wanita bernama Maria. Sakit hati nggak digelain kayak itu? Padahal itu fakta. Kalau dia Tuhan, ngapain dia harus keluar lewat vagina? Kenapa nggak keluar lewat pantatnya saja bom atau pantatnya Edis? Kenapa harus vagina? Kalau dia Tuhan, mau nggak kau dikatain kayak gitu? Karena padahal itu fakta. Haruskah Tuhanmu haruskah lewat vagina? Kenapa nggak langsung turun ke bumi aja? Turun ke langit. Aku adalah Tuhan. Kenapa harus vagina? Iseng kali Tuhan kau itu. Robek vagina perawan, bukannya dari luar, dari dalam pula tuh dirobeknya. Dalam pula. Tuhan macam apa itu? Tuhan kok robek perawan? Kamu kalau dikatakan seperti itu sakit. Padahal coba kau urai. Benar nggak Yesus itu Tuhanmu? Betul. Benar nggak dia keluar robek perawan? Betul. Tuhan kok robek perawan? Itu fakta, itu real. Sedangkan tuduhanmu Nabi Muhammad pedofil, mana korbannya? Siapa korbannya? Kalau Anda berbicara mengenai literasi, kami pun bisa membuktikan bahwa orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang suci di dalam kitab kalian, itu jelas diterangkan menikahi usia 3 tahun. Jangan kayak gitu caranya. Jangan sakit hati. Kebenaran itu harus diungkap, tapi bukan dengan cara menghujat, menista. Jangan sakit hati. Kalau dikatakan kalian menyembah 3 Tuhan, itu fakta. Tuhanmu memang tidak 3. Bahkan kalau kau lihat di Wahyu 5 nomor 6, Tuhanmu itu 7. Jadi jangan kau sakit hati. Kristen itu bukan menuhankan satu Tuhan. Paham? Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Ada 7 Tuhan kau itu. Lol. Itu data di dalam kitabmu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Tuhan berapa di surga? Tuhan berapa di surga? 1. Kenapa dikatakan 3 yang bersaksi? Sudah disebut di situ 3 kok. Jadi jangan menghina, jangan menista. Karena tidak ada agama yang paling hina, yang paling nista di atas muka bumi ini selain agamamu, berdasarkan yang tertulis di dalam kitabmu. Paham? Tak ada manusia di atas muka bumi selain Kristen yang Tuhannya dibunuh dalam keadaan terkutuk. Hanya Kristen yang Tuhannya terkutuk. Paham? Hanya Kristen manusia di atas muka bumi ini yang mau menyembah makhluk terkutuk. Hanya Kristen. Dalilnya di mana? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia, terkutuklah dia, terkutuklah Tuhannya Kristen
yang digantung di atas salib. Jangan kau sakit hati. Kau penyembah makhluk terkutuk. Karena anak Maria itu makhluk, dan dia dikatakan oleh Paulus makhluk terkutuk. Berarti Kristen adalah sekelompok manusia yang menyembah makhluk terkutuk. Pertanyaan, yang mana yang terkutuk? Tuhan atau setan? Yang mana yang terkutuk? Tuhan atau setan? Tuhan atau setan yang terkutuk? Setan. Setan. Berarti kalau kalian menafsir bebas tentang nabiku, kami pun bisa menafsirkan Kristen penyembah setan. Tidak ada Tuhan terkutuk, hanya setan yang terkutuk. Dan kau mengakui dirimu menyembah makhluk yang terkutuk, sama dengan kamu penyembah setan. Hayo lo. Tuhan mana yang terkutuk? Ada Tuhan terkutuk? Ada. Pernah yang Ada di sebelah. Tuhan itu terkutuk? Enggak. Hanya di kalian. Kalian menghina nabi kami pedofil. Mana buktinya? Siapa korbannya? Kau ngerti nggak pedofil itu? Pedofil itu penyakit. Suka kepada anak-anak kecil. Siapa anak kecil yang jadi korban? Tak ada. Siti Aisyah kemudian dinikahi di atas tahun 15 tahun. Tidak ada kemudian dia pedofil. Kalau pedofil berarti Siti Aisyah takut kepada Nabi Muhammad. Buktinya dia wanita yang paling cinta kepada suaminya, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kau menghina. Jangan kau menghina. Pedofil itu penyakit dan korbannya tidak cukup satu. Pedofil itu dialami oleh seseorang sejak dia masih muda. Nabi Muhammadku menikah di usia berapa tahun? 25 tahun. Ada korbannya sebelum itu. Pedofil, Anda katakan beliau menikah dengan seorang wanita janda usia 40 tahun. Itu yang kalian katakan pedofil. Siapa korbannya? Menghina aja kerja kalian itu, karena kalian sakit hati kepada pencapaian Nabi Muhammad. Kalian sakit hati dengan pencapaian umatnya. Kalau Anda menghina Rasulku Nabi Muhammad, harusnya kamu jijik menggunakan istilah-istilah ajarannya. Kau ambil kata Alkitab, kau ambil kata Allah, kau ambil kata Nabi, kau ambil kata Rasul, iman, imam, syafaat, berkat, roh, kudus, iblis, setan, malaikat. Itu semua dari ajaran yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Kenapa kau pakai? Kenapa kau tidak pakai yang dari mulutnya Paulus? Yang anus-anus semua. Ngapain kau harus pakai ajaran dari orang yang kau benci? Ngapain kitabmu kau ganti dengan sampul Alkitab? Sementara kata Alkitab itu terlontar dari lisannya Nabi Muhammad. Hah? Kenapa ketika terjemahan kitabmu pertama kali diterjemahkan di Nusantara kau pakai nama Isa Al-Masih? Sedangkan yang memperkenalkan pertama kali Isa Al-Masih itu adalah lisannya Nabi Muhammad. Kenapa? Kau hina nabiku tapi ajarannya kau rampok. Istilah-istilah dalam Al-Quran, di dalam kitabmu lebih banyak istilah dari lisan Nabi Muhammadku daripada dari Paulusmu itu. Paulus apa yang kau terima ajaran yang bisa kau pakai sekarang di Indonesia? Nggak ada. Paulus mengajarkan Theos, tapi kau pakai Allah. Kau sembunyikan identitas Allah dengan menyebutnya Allah. Kitabmu Biblika, masuk ke Indonesia kau ganti dengan sebutan Alkitab. Dari mana kau ambil kata Alkitab itu? Biadab, anak setan. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Ada Paulus mengajarkan itu? Ada Lukas mengajarkan kata Alkitab? Ada Markus mengajarkan kata Alkitab? Ada Paulus mengajarkan kata Alkitab? Ada Markus mengajarkan? Tidak ada. Kata Alkitab itu kau ambil dari lisan Nabi Muhammad. Habis itu kau menghina, biadab, anak setan. Sudah numpang hidup di negara yang dijajah oleh majikan kalian. Hidup enak lagi di sini.
Ini negara merdeka diperjuangkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Paham kau? Belum pernah negara ini dipimpin oleh penyembah Yesus. Negara ini selamanya sejak dari merdeka sampai hari ini dipimpin oleh umatnya Nabi Muhammad. Paham kau? Bangsa ini, negara ini berdiri di atas asas-asas ajaran Nabi Muhammad. Ngerti kau? Pancasila dari Al-Quran, Undang-Undang Dasar 45 dari Al-Quran, bukan dari Bible. Paham kau? Penjajah diusir dari tanah air ini, bukan anak-anak Paulus yang mengusir. Paham kau? Yang mengusir adalah umatnya Nabi Muhammad. Ngerti kau? Kau bisa menikmati Indonesia sudah maju, merdeka, nyaman, damai, sejahtera karena perjuangan atas dasar umat Nabi Muhammad. Ngerti kau? Kau hidup di Indonesia dengan tenang. Yang duduk di departemen, kementerian itu umatnya Nabi Muhammad. Yang duduk di anggota DPR, MPR itu umatnya Nabi Muhammad. Yang menjadi RI 01 itu umatnya Nabi Muhammad. Memberikan kelegaan kepada kamu sebagai anak bangsa. Berlaku adil terhadap anak bangsa. Pemerintah adil terhadap anak bangsa. Terlepas dia Islam, Kristen, semua dia berikan keadilan. Coba kalau kalian yang memimpin jadi 01. Kami belum pernah rasakan itu. Sedangkan bukan kalian jadi pemimpin, kami diginikan. Menghina terus saja kerja kau. Kau tidak sadar itu Tuhanmu kalau dia tidak netek sama wanita remaja, perempuan dewasa. Tuhanmu itu tidak besar jadi dewasa. Ngerti kau? Tuhan kok netek? Iseng kali. Tuhan ya Tuhan saja dong. Buktikan ketuhananmu. Ngapain kau robek-robek vagina dulu baru keluar di bumi? Ngapain? Itu yang kau pikirkan itu. Kalau nabiku Nabi Muhammad menikah dia. Namanya nikah itu sah. Sedangkan di agamamu tidak ada syarat sah nikah. Apa syarat sah nikah di Kristen? Tunjukkan saya. Apa syaratnya sah berdasarkan Bible? Apa? Tunjukkan di mana tertulis. Enggak ada. Kalau enggak ada syarat sahnya apa namanya? Kalian ini kerjanya menghina aja terus. Yesus kalau tidak nenen, tidak ada tete, nggak ada buah puting dari perempuan Maria, bisa nggak Tuhan kau itu bertumbuh? Bisa bertumbuh. Jadi orang dewasa bisa. Tuhan kok butuh puting? Menghina aja terus, kau tidak sadar itu. Tuhanmu itu netek loh. Katanya Tuhan, kalau dia anak manusia wajar, namanya anak bayi. Tapi ini Tuhan iseng kali dia mimi cucu. Nanti kalau disampaikan kayak begitu marah, lapor. Bahlul. Sampai hari ini asal kalian tahu belum ada laporan polisi untuk Edis. Saya ini sudah dilapor, asal kau tahu. Bahlul, kau bilang negara ini tidak adil. Mana laporan ke Edis? Mana? Saya sudah dilapor di polisi, sudah diproses. Saya yang dinistakan, saya yang dihinakan, saya yang didatangi misionaris, saya pula yang dilaporkan polisi ke polisi. Edis siapa yang laporkan Edis? Siapa? Ada yang laporkan? Pandai-pandaian suruh Edis pulang ke Indonesia ini. Kalau mau berdebat dengan saya offline, silakan. Saya tantang dia, jangan ada HP, jangan ada internet, jangan ada kitab. Kita tangan kosong, bawa kepala. Kita buktikan siapa yang paham Al-Quran, siapa yang paham Bible. Saya atau dia. Matikan internet. Jangan pakai kacamata. Saya juga buka masker. Silakan, saya tantang Edis. Berani nggak? Sok jagoan sudah masuk keluar dari Indonesia masih juga menghina-hina. Kurang ajar.
kamu kalau berbicara harus berdasarkan dalil. Saya berbicara tentang kitabmu berdasarkan dalil. Ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri, bukan saya karang-karang. Saya itu berbicara sesuai dengan dalil yang ada. Jadi jangan kau katakan kami itu menista. Tidak. Kami tidak menista. Kami berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitabmu. Pahami itu. Jangan sakit hati. Siapa suruh kalian nyamar-nyamar ke Islam-Islaman? Tuh lembaga Bible Indonesia. Hapus semua istilah Al-Quran di situ kalau kalian punya malu. Kalian benci kepada nabiku, tapi kalian pakai istilah-istilahnya dalam kitab kalian. Gak malu, jijik. Kami aja nih, kami yang mayoritas di Indonesia nih, kalian yang minoritas. Tak ada niatan kami untuk mengislamkan kalian. Kalau ada niatan kami untuk mengislamkan kalian, maka istilah-istilah yang kalian pakai di dalam ajaran kalian itu, kami pakai dalam terjemahan Al-Quran. Tapi nggak ada, kami nggak mau, kami jijik. Paham? Tapi kalian menghina Nabi kami, tapi ajarannya masuk ke dalam Bible. Sampul kitabmu aja ku sebut Alkitab tanpa malu-malu. Pada kata Alkitab itu yang memperkenalkan adalah Nabiku Nabi Muhammad. Lucu kalian ini. Pokoknya cuma menghina aja terus. Menghina. Oh, diskusi. Nih, aku bacakan ya. Bacakan. Ini dalilnya nih. Lukas 11 nomor 27. Dengarkan. Kau yang penghina tadi, dengarkan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Yesus dibilang kayak gitu sama ibu-ibu yang ada di sana tuh yang tertulis Lukas 11:27. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu harus mengisap tete orang dewasa? Hei, lol, kenapa Tuhan lo harus nete sama perempuan dewasa? Kenapa? Kalau kau menghina nabiku, pedofil itu kan penyakit manusia. Banyak dari kalangan kalian mengidap penyakit itu, banyak. Ya, baru-baru ini seorang wanita tua di atas 50 tahun, bla 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 bla, berondong dari Islam. Oke? Nah ini Tuhanmu nih. Ini yang bermasalah nih, Tuhan lo. Kalau Nabi kami kau katakan pedofil, tidak ada bukti, tidak ada data, tidak ada dalil. Kalian hanya mengatakan berdasarkan hadits, Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun. Dinikahi, bukan digaule. Dinikahi, apa itu? Diikat dalam tali rumah tangga. Nanti serumah di usia 9 tahun. Itu haditsnya. Tapi secara historis, pada saat perang Badar, syarat ikut perang Badar itu harus 15 tahun. Perang Uhud, laki perempuan ikut perang Uhud harus 15 tahun. Pada saat itu Siti Aisyah sudah ikut perang Uhud, perang Badar. Sedangkan pada saat perang Badar, Nabi Muhammad belum menikahi Siti Aisyah. Berarti berdasarkan histori perang Badar 15 tahun Aisyah ikut, Nabiku belum menikahi dia. Berarti dia tidak menikahi Siti Aisyah di usia 6 tahun. Usia 15 tahun pun belum. Karena pada saat perang Badar tak boleh ikut yang 15 tahun. Di bawah 15 tahun nggak boleh. Siti Aisyah ikut, berarti dia minimal 15 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad belum menikahi Siti Aisyah. Jangan kau dengar dari Edis. Edis itu nggak tahu Islam.
Dia cuma mencari kelemahan Islam. Kalau saya tidak mencari kelemahan Kristen. Kristen menyajikan apa yang ada di Bible. Berbahagialah ibu. Di situ bukan ibu sebenarnya, karena di situ ada kata bastra. Kalau kita berbicara mengenai basta, itu artinya mengandung, wanita yang menanggung, atau wanita yang melepaskan, atau wanita yang kemudian dikatakan membawa. Itu yang harus Anda katakan, yang harus Anda percayai. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Siapa yang isap tete? Tuhanmu. Apa ini? Tuhan kok nete? Sakit hati kau? Hapus itu Biblemu. Biblemu yang mengatakan itu. Kau menghujat Nabi Muhammad, kau lupa diri kau sendiri. Lebih baik seorang laki-laki doyan perempuan daripada Tuhan nenen. Kalau laki-laki doyan perempuan, memang itu hukumnya. Memang itu hukum. Itu kadar, itu kodrat. Ini ada Tuhan, coy. Nenen. Mama nenen ma. Katanya bukan manusia. Yesus Kristus katanya bukan manusia, tapi Tuhan. Berarti Tuhan nenen. Mama nenen ma. Kau digituin sakit hati. Ada dalil Lukas 11:27. Makanya jangan kau menghina, karena kapan kau menghina, pasti hinaanmu itu hoaks, tidak terbukti, hanya pelintiran-pelintiran orientalis barat. Tapi kalau kami yang berbicara mengenai fakta kebenaran, itu maut bagi kalian. Tuhannya Kristen nete kepada wanita dewasa. Benar nggak? Benar nggak? Betul, benar. Betul. Ayo, pasang itu urat malumu, pasang itu urat malumu. Jangan sampai kubongkar semua isi Biblemu. Kalau Edis jagoan, suruh pulang ke Indonesia, hadapi Bang Suma. Hadapi Bang Suma. Saya tantang, kita ketemu offline tanpa alat bantu. Disorot kamera, Edis dengan saya diskusi offline tanpa alat bantu. Tidak ada Google, karena dia membahas Islam pakai ilmu Google. Jangan itu. Lepaskan, harus pakai batok kepala. Saya pakai batok kepala saya, dia pakai batok kepala dia. Bahas Bible, bahas Al-Quran. Al-Quran ya, saya nggak mau terjemahan Al-Quran. Karena kitab kami yang firman Tuhan Al-Quran, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Departemen Agama. Saya tidak menyembah Departemen Agama. Saya menyembah Allah yang berfirman dalam bahasa Arab. Maka yang harus dikaji adalah bahasa Arabnya, bahasa aslinya, bukan bahasa manusia. Terjemahan bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk paham tentang firman Tuhan. Yang kita bahas Al-Quran. Dia mengaku pakar Al-Quran, 13 tahun belajar Al-Quran. Kata dia, sudah lebih 100 kali dia tamat belajar Al-Quran, kata dia. Saya tantang dia, dengarkan seluruhnya orang Kristen di Indonesia. Saya tantang Edis pulang ke Indonesia. Kita bahas secara offline kebenaran Al-Quran dan kebenaran Biblos, Biblika. Saya tantang. Kalau tidak, maka dia mau robek mulutnya berbicara di sosmed. Ada 50.000 juta kemudian nonton, itu tidak peduli. Itu bukan landasan kebenaran. Paham? Jumlah orang Kristen di Indonesia ini 6 jutaan kurang lebih. Yang nonton katanya hanya 20.000. Apa itu? Apa itu? Itu yang hebat. Katanya itu hebat karena banyak nonton. Tidak ada aplikasi untuk bisa beli kemudian penonton. Betul. Kasih kores 100.000, ini bisa gua bikin 46,6K. Nah, bisa. Tapi sayang sekali umatnya Nabi Muhammad
dilarang hukumnya berdusta, mengelabui. Tidak sama seperti ajaran kalian Filipi 1:18 tentang Yesus, kamu beritakan dengan cara mengelabui, dengan cara palsu, dengan cara berbohong. Aku tetap bersukacita. Propasis dalam bahasa Yunani artinya mengelabui, berpura-pura atau maksud palsu. Itu kalau kami enggak boleh. Katakan hak adalah hak, batil adalah batil. Sekarang teman-teman kalau mau live beli aplikasi, itu bisa penonton Anda itu sampai puluhan ribu, bahkan 100.000 kalau Anda mau. Tapi dibeli aplikasinya. Buat apa? Untuk dibilang jago, untuk dibilang pintar. Nonsense, bullshit. Kebenaran meskipun satu orang yang menyaksikan itu jauh lebih memartabat daripada kesesatan, tapi yang nonton adalah orang-orang palsu semua. Saya kira begitu teman-teman. Sekali lagi saya tantang Edis pulang ke Indonesia. Ini tantangan saya beberapa tahun yang lalu. Tidak dijawab sama dia. Suruh pulang ke Indonesia, kita offline, kita berhadapan, lalu kemudian disebarkan melalui TikTok atau YouTube. Anda sebagai pemateri, saya sebagai pemateri Islam tidak boleh bawa alat HP. Betul. Atau Bible. Kalau perlu TV nasional, kami datangkan TV nasional. Silakan. Di situ baru kita lihat, karena dia mengaku pakar Al-Quran. Dia hebat sekali kalau bahasa Al-Quran. Silakan Anda pulang ke Indonesia, izinkan orang Kristen kemudian memberikan penghargaan kepada saudara. Orang Kristen 6 juta lebih bayar Edis supaya pulang ke Indonesia. Kalau saya cukup uang pribadi saya. Saya datang di Jakarta atau di mana, kita diskusi 2 orang, Bang Suma dengan Edis. Tanpa alat bantu, tanpa internet, tanpa HP, tanpa komputer. Silakan Anda paparkan tentang Al-Quran, saya paparkan tentang Bible. Habis itu paparkan tentang Bible, saya paparkan tentang Al-Quran. Habis itu kita tanya jawab. Anda tanya saya tentang Al-Quran, saya tanya Anda tentang Bible. Anda tanya saya tentang Bible, saya tanya Anda tentang Al-Quran. Biar adil. Dan saya akan membuktikan kesombongan dan kepungahan Anda yang mengatakan Anda pakar Al-Quran. Pertanyaan saya hanya sederhana. Pertanyaan saya hanya sederhana saja. Tapi saya tidak membocorkan di sini. Tapi dengan satu pertanyaan itu akan menggugurkan kesombongannya yang dia mengatakan dia pakar Al-Quran. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Mohon maaf Kristen-Kristen yang masih baik, Kristen-Kristen yang masih santun. Ini saya lakukan karena ada penghina tadi naik ke sini dengan jelas-jelas menuduh Nabi saya di depan saya dengan mengatakan Nabi saya pedofil. Itu saya tidak terima sampai mati. Sama seperti Lina Wijaya, kau menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanku itu seperti batu pagina, sampai kau membusuk di neraka, tidak akan pernah kumaafkan. Kau manusia yang paling busuk di mata saya. Saya tidak pernah mengatakan Tuhanmu membusuk di tiang salib, membusuk di dalam kubur. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan Tuhanmu tentang apa yang tertulis di dalam Bibelmu. Tuhanmu ditelanjangin, Tuhanmu ditampar, Tuhanmu diludahin, Tuhanmu digebukin, Tuhanmu kemudian diperlakukan seperti maling, ditangkap, diadili, kemudian digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk pula. Itu yang saya katakan, dan itu tertulis di dalam Bibel. Kenapa saya mengatakan itu? Untuk kemudian menggeliti akalmu biar waras. Tidak mungkin Tuhan bisa diperlakukan seperti itu oleh ciptaannya. Tetapi kalian, kau utamanya Lina Wijaya, wanita biadab, kau katakan Tuhanku turun ke bumi ini, kau sebut juga sebutannya dengan sebutan Allah, itu saya tidak terima. Sampai mati saya tidak terima itu. Dan kau katakan Tuhanku turun ke bumi berbentuk batu, berbentuk vagina, itu tidak akan pernah kumaafkan sampai 7 turunanku akan mengutuk perbuatan kau itu. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu netek kepada wanita dewasa, silakan kau kutuk saya. Itu tertulis dalam kitabmu sendiri. Oke, sekira demikian. Lain kali kalian belajar ya, belajar. Kau boleh bertanya tentang Al-Quran kepada kami, boleh kau bertanya tentang Bibel kepada kami, tapi jangan pernah kau menghina Nabi kami.
Karena Nabi kami tidak pernah dia kemudian menceritakan tentang apapun selain daripada apa yang diterima dari Allah. Oke? Nabi saya tidak pernah menyakiti kalian, Nabi saya tidak pernah mengganggu kalian, Nabi saya tidak pernah menghinakan kalian. Nabi saya menceritakan apa yang Nabi saya disampaikan oleh Tuhan saya. Syukran Bang Afida. Jadi kamu jangan kemudian menghina Nabi saya tanpa ada data, tanpa ada dalil. Oke? Nah, saya akan mengulas semua isi perut Bible. Kalau Anda coba-coba lagi menghina seperti itu. Kau nyakiti hati umat Islam se-Indonesia. Kau mengatakan nabinya pedofil. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu netek kepada wanita dewasa, dalilnya Lukas 11:27. Oh, dia netek kepada ibunya. Oke, sudah tamat sudah kau. Berarti Tuhanmu punya ibu. Dah. Saya kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih. Siap, Gurunda. Masya Allah, itulah ikhwannya suara dari singanya Islam untuk makanin semua orang-orang yang mencoba menghujat kebenaran Islam. Gitu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gue juga mau bakar-bakar semangat girohnya Muslim, ikhwan. Kalian umat Muslim perhatikan, dan juga untuk para orang-orang yang support Edis di TikTok. Kalau kalian mau lihat Gurunda versus Edis, kalau kalian mau lihat Kores versus Edis, kalian bisa ke YouTube terus ketik itu yang gua bilang. Nanti ketemu tuh sebagaimana bonyoknya Edis di zaman-zaman YouTube, zaman-zaman Zoom, zaman-zaman WhatsApp. Jadi Edis di TikTok ini hanyalah sampah yang didaur ulang lalu kemudian dimakan oleh para penghujat Islam yang baru lahir di TikTok. Blok. Gitu. Itu satu ya. Lalu yang kedua, kawan-kawanku, untuk yang Muslim dan juga para pembenci Islam yang ada di TikTok gitu, lo harus tahu, bagi kami umat Muslim, kalau penghujat sudah cabut keluar ditendang dari Indonesia, itu sudah kalah. Udah kalah. Kalau kalah ngapain mewek-mewek minta lagi rematch? Lu udah keluar di Indonesia gitu kan, hidup ngontrak di sana Amerika dan tidak dianggap oleh Kristen yang di Amerika. Ngapain lu masih ngais-ngais perhatian kepada Muslim yang di Indonesia? Kami udah menang karena kalian sudah cabut dari Indonesia, udah hengkang. Tapi karena Gurunda ini kami adalah yang paling kasih, sangat menyayangi dan juga mengayomi, dikasih kesempatan rematch. Oke, lu kalah di luar negeri, udah ditendang dari Indonesia, nggak apa-apa, kita rematch. Lu ke Indonesia lagi, kita adu nih. Apakah akan 1-1 atau 1-0 atau jadi 2-0 nantinya kan gitu. Tapi buat gue percuma Gurunda, ini orang-orang udah kalah. Edis ini adalah orang yang kesekian kalinya kalah setelah Sofiatul cabut dari Indonesia, Zhang cabut dari Indonesia, Tepudin cabut dari Indonesia. Lalu yang kemarin berhasil kita tumbangkan sehingga ditendang dari Indonesia siapa? Edwin Huta Barat juga ditendang dari Indonesia. Orang-orang ini sudah kalah gitu, sudah kalah. Dulu kan sebelum Edis ada juga siapa? Alda Victory Setiawan. Mana sekarang dia? Christian Princess. Mana sekarang dia? Sisanya keluar dari Indonesia, sisanya yang lain diasingkan oleh kalian karena sudah kalah. Jadi satu-satunya harapan kalian cuma Edis. Dan lucunya Edis juga sudah kalah karena dia di luar Indonesia. Makanya gua Kores itu nggak terlalu nggak terlalu menganggap Edis ini sebuah hal yang baru, hal yang enak untuk diajak dialog dan membawakan viewer. Karena sudah kalah. Sudah kalah. Bang Kores. Gitu loh. Yes. Lebih ke pelawak sih. Kalau iya, lebih ke pelawak gitu. Ini orang kalah, pas ngelawak dia sukses. Ngapain kita kasih lagi panggung ini badut yang sudah tidak laku lagi? Gitu loh kawan-kawan. Dan untuk Kristen-Kristen yang di TikTok yang support sama Edis, ini kenyataannya dan ini sejarah aslinya. Kalau kalian mau lihat Gurunda dialog sama Edis, lihat ke YouTube. Di sana udah banyak banget lah. Dan itu viewernya tinggi-tinggi juga, 25k, 20k, 48k gitu kan, banyak banget. Sampai akhirnya nanti ketika kita ngelawan Edis,
makin sepi viewernya gitu, karena udah habis kita sedot, kita permalukan, kita jadikan objek lucu-lucuan Edis ini sampai viewer pun bosen. Sekarang baru dia mekar kembali. Kenapa bisa mekar? Karena Kristen-Kristen yang support Edis di TikTok nggak tahu sejarah Edis di zaman YouTube, zaman Zoom, zaman WhatsApp. Gitu kawan-kawan. Dan yang lucu ini kalau perlu kalian ketahui ya, hebatnya Gurunda kami. Kalah sama RK. Viewernya 6.000 tetap. Tapi perhatikan kalau Kristen yang dialog dia kalah sama Gurunda. Contoh, bom. Mana live dia sekarang? Berapa viewernya? Siapa orang-orang penghujat Islam yang mau naik ke room bom? Siapa? Gak ada. Itu yang terjadi kalau sampai orang yang Kristen dialog sama Gurunda. Hancur viewernya. Sedangkan Gurunda kalah sama RK, nggak ngefek sama-sama sekali. Itu kenyataannya, bre, pahit memang. Jadi selamat datang di kebenaran. Mari kita lanjut dialog kawan-kawan. Di sini udah ada 3 teman kita, ada Anastasia, ada Jaki JR dan juga Morgan. Siapa tadi yang naik duluan ya? Anastasia. Langsung dibuka mute-nya yang ketiga yang naik ini, yang naik ini. Iya. Morgan, Jeki sama Anastasia. Kristen atau Muslim ini? Buka langsung mute-nya, teman-teman bertiga. Silakan teman-teman bertiga, Jeki, Morgan sama Anastasia, buka mute-nya. Kalau Kristen langsung ngomong. Oke. Nggak ada, turun.